Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nea Kurnia. Saya dari mahasiswa semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek yang ditugaskan oleh mata kuliah pemasaran berkelanjutan. Sebelumnya dengan NIM 2021-08011. Di sini saya akan diberikan tugas proyek di mana membangun ataupun membuat ide bisnis yang pemasaran berkelanjutan yang mengedepankan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi di sini saya melakukan sebuah ide bisnis dengan tema ataupun produk yaitu sale pisang kriuk. Kenapa saya melakukan pemasaran berkelanjutan dengan produk sale pisang kriuk ini? Karena di daerah saya termasuk pengolah sale. Nah, di dalam pengolah sale ini belum menerapkan tentang bagaimana kita melakukan pemasaran berkelanjutan tentang produk yang kita buat termasuk sale pisang kriuk ini. Alasannya adalah saya memilih tanaman pisang karena pisang itu tumbuh subur di Indonesia karena adanya iklim yang mendukung. Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan ketersediaannya tenaga kerja yang murah sehingga memungkinkan produk dilakukannya sepanjang tahun. Pertumbuhan terhadap pisang itu relatif sesuai dan didukung oleh kesuburan tanah dan juga kondisi iklim yang cocok sehingga tanaman pisang itu subur dan juga mampu tumbuh di berbagai macam daerah di Indonesia, baik dataran rendah ataupun dataran tinggi. Pisang juga dapat tumbuh subur di wilayah dengan musim kemarau yang berlangsung hingga 4,5 bulan. Nih, kemungkinan besar pisang yang saya buat ataupun sale pisang kriuk ini saya buat dari pisang yang mungkin daerah saya itu sebutnya adalah sale pisang seblot ataupun di daerah lain itu mungkin disebutnya berbagai macam sebutan ya. Ada juga yang di sini disebut dengan pisang siam atau pisang siam. Kenapa memilih pisang tersebut? Karena untuk di dalam masyarakat pisang ini tidak enak untuk dijadikan pisang goreng ataupun seperti pisang-pisang yang lainnya, melainkan hanya dibuat untuk jadi keripik pisang. Itu pun juga apabila si pisang tersebut mentah, dan apabila masak warga itu kebanyakan menggunakan untuk pakan burung. Nah, maka dari itu daripada mubazir hanya untuk dijadikan pakan burung, maka daerah saya itu dijadikan pisang sale karena pisang ini memiliki rasa yang memang manis apabila nanti dijadikan sale. Nah, untuk aspek pemasaran berkelanjutan dari pisang sale ini aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan, kenapa saya memilih produk sale pisang? Karena untuk aspek lingkungan, tanaman pisang itu memang yang pertama itu adalah tumbuh di berbagai daerah, apalagi dari keseluruhan pohon pisang bisa dimanfaatkan. Mulai dari apabila kita sudah menanam pisang berbagai macam ataupun beberapa seluas-luasnya menanam pisang, tangkai pisangnya itu ataupun daunnya itu bisa dijual kembali ke pengepul di pasar untuk dijadikan bungkus makanan dan sebagainya, dan bisa dijadikan tambahan juga. Dan untuk pelapa pisangnya itu bisa kita tebang ataupun kita iris-iris kecil dan dijadikan pupuk agar bisa tumbuh kembali pisang baru. Dan untuk pisang-pisang yang mungkin nanti dijadikan sale untuk kita, kemungkinan kan ada kulitnya, dan kulitnya tersebut bisa kita jadikan pupuk juga. Dan ini untuk aspek lingkungan juga tidak akan menimbulkan dampak limbah yang sangat besar ke daerah warga sekitar ataupun di lingkungan warga yang memang menurut orang lain ataupun menurut kita itu ada dampak yang besar terhadap lingkungan.
Dan untuk aspek sosial dari Pisang Saleh ini saya lebih mengedepankan tenaga kerja yang memang warga sekitar, karena ini juga untuk menumbuhkan perekonomian warga sekitar dan juga menumbuhkan citra rasa yang memang kita itu peduli terhadap anak-anak yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Dan juga untuk aspek ekonomi, Sale Pisang ini juga karena kita lebih memproduksi kembali limbah-limbah tersebut sehingga tidak meninggalkan jejak terhadap warga. Ini juga bisa meningkatkan aspek ekonomi terhadap warga sekitar dan juga tenaga, termasuk kita merekrut tenaga kerja di daerah terdekat terlebih dahulu. Ini juga bisa mengedepankan aspek ekonomi di warga sekitar dan juga lebih kita membangun bahwa ternyata daerah kita itu pantas untuk diproduksi suatu barang yang memang menurut orang lain itu tidak bisa. Nah, perlu kita ketahui bahwa memang dalam membuat produk tersebut ataupun salah satu ide bisnis itu kita memerlukan rencana dalam membangun bisnis. Nah, untuk rencana dalam membangun bisnis, saya itu melakukan yang namanya adalah riset bisnis. Nah, riset bisnis yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan strategi pemasaran 4P. Produk, price, place, dan promotion. Dan yang kedua adalah menentukan visi dan misi serta tujuan perusahaan, karena di dalam setiap perusahaan itu pasti adanya visi dan misi untuk sampai ke tujuan yang kita maksud ataupun kita tuju. Untuk untuk melakukan riset bisnis ini yang kita lakukan dalam pencapaian bisnis produk Sale Pisang Krek ini sebagai pihak perusahaan tahap awal adalah dengan melakukan riset pasar, di mana riset pasar yang dimaksud itu lebih mengedepankan aspek lingkungan, budaya, dan sosial di sekitar, yang tujuan itu menimbulkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Nah, untuk strategi 4P yang dimaksud itu, yang pertama itu adalah produk. Produk itu mencakup tentang semua aspek terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan, di mana produk ini adalah termasuk desain produk, apa yang nanti kita akan buat supaya pelanggan ataupun customer itu tertarik dengan produk kita. Yang kedua itu adalah filter kualitas itu termasuk dalam packaging, kualitas barang, sehingga produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah layanan purna jual. Layanan purna jual ini perlu untuk dalam marketing pemasaran, karena kita tidak akan bisa menjual barang tanpa adanya perilaku ataupun sistem marketing yang baik di dalam layanan purna jual tersebut. Yang kedua adalah price. Price itu adalah harga, di mana menentukan beberapa harga yang akan dikenakan kepada pelanggan. Perlu kita ketahui selain tentang produk yang bagus, kita juga harus menentukan harga. Harga tersebut itu kemungkinan nanti adanya kita sistem target pasar. Kita tuh target pasar dengan harga segini tuh kepada siapa sih? Kepada kalangan atas, kalangan bawah, apa kalangan yang memang bisa atas bisa bawah. Dan untuk harga tersebut dapat mencakup itu tentang strategi diskon, terus banding, dan penetapan harga premium. Untuk tempat nih, kita sebelum melakukan ataupun membuat bisnis itu pasti perlu menentukan tempat, di mana tempat yang cocok untuk usaha kita itu di mana, tempat untuk cocok untuk pemasaran usaha kita itu yang seperti apa. Untuk melibatkan cara produk atau layanan distribusi kepada pelanggan, dan juga ini juga lebih mementingkan bagaimana sih pelanggan kita itu bisa langsung mudah ke tempat
ataupun penjualan di mana produk kita itu dijual. Kemudian di sini perusahaan juga memiliki visi misi. Untuk visi misi saya itu adalah menjadikan merek unggul dalam industri makanan ringan dengan produk sale pisang kriuk, memberikan pengalaman lezat dan inovatif kepada pelanggan serta berkontribusi pada kebahagiaan sehari-hari. Dan untuk misinya adalah yang pertama itu adalah menggunakan bahan baku pisang dari sumber yang berkelanjutan, mendukung pertanian lokal yang ramah lingkungan, dan memastikan rantai pasok yang adil. Mengadopsi pengemasan yang ramah lingkungan, terus seperti bahan daur ulang dan desain minimalis untuk mengurangi jejak karbon dan limbah plastik. Mengedukasi konsumen tentang pentingnya pilihan makanan yang berkelanjutan, mempromosikan kesadaran lingkungan, dan memberikan informasi tentang upaya perusahaan dalam menjaga bumi. Memastikan bahwa semua mitra bisnis itu termasuk petani pisang dan pemasok itu diperlukan secara adil dan mendapatkan kompensasi yang layak. Tujuan dibangunnya ataupun diciptakannya ide bisnis produk pisang sale kriuk ini adalah perusahaan itu dapat menciptakan keberlanjutan yang lebih baik dalam operasionalnya, membangun citra merek yang positif, dan menjawab tuntunan konsumen yang semakin meningkat akan produk dan layanan berkelanjutan. Strategi mencari modal. Untuk strategi mencari modal yang saya terapkan adalah yang pertama adalah menggunakan tabungan sendiri. Nah, untuk menggunakan tabungan sendiri itu tidak ada utang atau kewajiban kepada pihak lain karena pihak saya pribadi itu memiliki kendali penuh terhadap modal. Kekurangannya itu adalah kehilangan tabungan pribadi jika bisnis tidak berhasil. Terus kemudian yang kedua adalah mencari rekan bisnis. Mencari rekan bisnis ini keuntungannya adalah kita itu memiliki berbagai tanggung jawab resiko dengan rekan bisnis, menggabungkan keahlian dan sumber daya. Tapi kekurangannya itu adalah kita itu perlu menemukan rekan yang cocok seperti visi dan nilai, mungkin perlu berbagi keputusan dan keuntungan juga. Dan mencari suntikan dana dari investor nih. Untuk suntikan dari dana investor ini dapat mendapatkan modal besar untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Investor juga dapat membawa pengalaman dan koneksi, tapi untuk kekurangannya adalah biasanya akan ada bagian dari kepemilikan bisnis yang harus diserahkan kepada investor. Kemungkinan adanya tekanan dan target pasar. Kemudian di sini, barang yang akan diproduksi. Barang yang akan diproduksi di sini bisa dilihat adanya sale pisang. Pada sale pisang tersebut ada yang kering dan juga adanya molen sale pisang. Target pemasaran. Target pemasaran yang saya terapkan, yang pertama adanya target usia dan demografi. Target usia dan demografi ini kemungkinan besar adanya usia dari usia muda dan usia tua. Karena sale pisang ini sangat disegani oleh anak-anak ataupun orang tua karena bersifat rasanya manis. Yang kedua adanya presensi kuliner untuk memahami potensial terhadap pelanggan. Untuk preferensi kuliner ini adalah sale pisang kriuk tersebut melakukan sale pisang kriuk ini termasuk makanan yang memang ringan ataupun cemilan yang sangat ringan. Karena memahami preferensi kuliner, maka seperti kesukaan terhadap makanan ringan atau cemilan unik dapat membantu menentukan target pasar. Untuk timeline dan terakhir, saya juga memiliki timeline bisnis dalam membangun bisnis sale pisang kriuk. Yang pertama adalah saya melakukan riset pasar antara 2-4 minggu sebelum peluncuran, karena riset pasar ini sangat penting untuk produk bisnis saya ke depannya, apakah memerlukan evaluasi ataupun tidak. Terus yang kedua adalah pengembangan produk. Pengembangan produk itu dilakukan antara 1-2 bulan sebelum peluncuran, karena kita untuk mengembangkan produk itu tidaklah cepat, pasti banyak banget pelanggan yang bisa menerima dan tidak menerima produk kita.
Yang ketiga adalah branding dan desain kemasan 3-4 minggu sebelum peluncuran. Branding dan desain pemasaran itu perlu dilakukan karena ini mengacu pada pemasaran berkelanjutan. Apakah di dalam selama 3-4 minggu tersebut adanya limbah-limbah tertumpuk ataupun kemasan yang memang tidak bisa digunakan kembali. Dan yang keempat adalah persiapan produk ataupun 2 minggu sebelum peluncuran nih. Persiapan produk itu dilakukan selama 2 minggu sebelum peluncuran. Yang kelima itu adanya pemasaran dan promosi. Pemasaran promosi ini dilakukan antara 2-3 minggu sebelum peluncuran karena ini merupakan kunci utama dari keberhasilannya bisnis kita. Apakah diterima masyarakat, apakah laku sesuai dengan target ataupun tidak. Dan yang ke-6 itu ada peluncuran produk, itu hari peluncuran. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan pembaharuan setelah peluncuran. Mungkin itu saja dari presentasi tentang proyek pemasaran berkelanjutan yang membangun tentang ide bisnis yang mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.